Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Oktarina. Saya dari jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 Laboratorium Medis tingkat 1B Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan dan juga melakukan praktikum uji karbohidrat. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apakah itu karbohidrat? Berikut penjelasannya. Karbohidrat merupakan salah satu senyawa organik biomakromolekul alam yang banyak ditemukan dalam makhluk hidup terutama tanaman. Karbohidrat merupakan bahan yang sangat diperlukan tubuh manusia, hewan, dan juga tumbuhan di samping lemak dan protein. Senyawa ini dalam jaringan merupakan cadangan makanan atau energi yang disimpan dalam sel. Karbohidrat yang dihasilkan oleh tumbuhan merupakan cadangan makanan yang disimpan dalam akar, batang, dan biji sebagai pati atau amilum. Karbohidrat dalam tubuh manusia dan hewan ditentukan dari beberapa asam amino, gliserol lemak, dan sebagian besar diperoleh dari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karbohidrat merupakan persenyawaan antara karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam dengan rumus empiris CnH2ON. Dari rumus struktur akan terlihat bahwa ada gugus fungsi penting yang terdapat pada molekul karbohidrat, yaitu gugus fungsi karbonil atau aldehid dan keton. Gugus-gugus fungsi itulah yang menentukan sifat senyawa tersebut. Berdasarkan gugus yang ada pada molekul karbohidrat dapat didefinisikan sebagai polihidroksialdehida dan polihidroksiketon atau senyawa yang menghasilkannya pada proses hidrolisis. Karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi dibagi dalam dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Sesungguhnya semua jenis karbohidrat terdiri atas karbohidrat sederhana atau gula sederhana. Karbohidrat kompleks mempunyai lebih dari 2 unit gula sederhana dalam satu molekul. Karbohidrat sederhana terdiri atas 1. Monosakarida yang terdiri atas jumlah atom C yang sama dengan molekul air, yaitu C6H2O6 dan C5H2O5. Yang kedua, disakarida yang terdiri atas ikatan dua monosakarida, di mana untuk setiap 12 atom C ada 11 molekul air, C12H2O11. Yang ketiga, gula alkohol merupakan bentuk alkohol dari monosakarida. Dan yang keempat, oligosakarida adalah gula rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Sumber energi ini merupakan makanan utama bagi otak. Oleh karena itu, kekurangan karbohidrat justru bisa memicu masalah kesehatan, sehingga Anda tidak bisa menghindarinya. Sumber karbohidrat alami yang mudah ditemukan yaitu di dalam bentuk padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, dan juga susu. Pada uji karbohidrat terdapat beberapa. Yang pertama ada uji Molis, yang kedua uji iodium, yang ketiga uji Benedict, yang keempat ada uji Barfoot, yang kelima ada uji Seliwanov, yang keenam ada uji Osazon, yang ketujuh ada uji Asamusat, yang kedelapan ada hidrolisis pati, dan yang kesembilan ada hidrolisis sukrosa. Tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mengidentifikasi adanya karbohidrat dalam suatu bahan. 2. Mengetahui adanya reaksi-reaksi yang terjadi pada identifikasi karbohidrat. Dan 3. Mengetahui beberapa sifat kimia karbohidrat. Dan juga prinsip dari praktikum ini adalah prinsip pada uji karbohidrat berdasarkan jenis
ujinya. Yang pertama, uji molis dilakukan untuk menentukan karbohidrat secara kualitatif. Yang kedua, uji iodium dilakukan untuk menentukan polisakarida. Yang ketiga, uji Benedict dilakukan untuk membuktikan adanya gula reduksi. Yang keempat, uji Barfoot dilakukan untuk membedakan antara monosakarida dan disakarida. Yang kelima, uji Seliwanov dilakukan untuk membuktikan adanya ketosa atau fruktosa. Yang keenam, uji Osazon. Semua karbohidrat yang mempunyai gugus aldehida atau keton bebas membentuk hidrazon atau osazon bila dipanaskan bersama fenilhidrazin berlebih. Yang ketujuh, ada uji asam musat dilakukan untuk membedakan antara glukosa dan galaktosa. Yang kedelapan, ada hidrolisis pati. Untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum digunakan larutan amilum 1%, larutan iodium bereaksi Benedict, larutan HCl2N, dan larutan NaOH 2%. Yang kesembilan, hidrolisis sukrosa. Untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis sukrosa digunakan larutan sukrosa 1%, bereaksi Benedict, bereaksi Seliwanov, bereaksi Barfoot, larutan HCl pekat, larutan NaOH 2% sebagai bahannya. Baiklah, berikutnya kita akan melakukan praktikum uji karbohidrat. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan alat dan bahan-bahan untuk kita melakukan praktikum uji karbohidrat. Bahannya di sini ada betadin, ada tahu, biskuit, gula, tepung, mentega, apel, kentang, nasi, putih telur, dan juga pisang. Langsung saja ke cara yang pertama, yaitu kita teteskan betadin 3 tetes pada setiap sampel. Setelah itu, kita amati perubahan warna yang terjadi pada setiap sampel. Hasil dan juga kesimpulan dari praktikum yang kita lakukan tadi yaitu sampel yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, tepung, biskuit, kentang. Sampel yang tidak mengandung karbohidrat yaitu pisang, apel, mentega, putih telur, tahu, dan juga gula. Sampel yang mengandung karbohidrat akan terjadi perubahan warna, yaitu hitam. Semakin pekat warnanya, semakin banyak kandungan karbohidratnya. Sebaliknya, apabila sampel tidak terjadi perubahan warna, maka sampel itu tidak mengandung karbohidrat. Kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu suatu karbohidrat dapat dibuktikan dengan terbentuknya cincin berwarna ungu pada amilum, destrin, sukrosa, maltosa, galaktosa, fruktosa, glukosa, dan arabinosa. Yang kedua, polisakarida dibuktikan dengan terbentuknya kompleks berwarna spesifik, amilum berwarna biru, dan destrin berwarna merah anggur, sehingga menandakan polisakarida. Yang ketiga, gula reduksi pada suatu karbohidrat dapat dibuktikan dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata pada maltosa, galaktosa, fruktosa, glukosa, dan arabinosa, hijau kekuningan pada destrin, dan jingga pada maltosa. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya tarik dari praktikum yang kita lakukan tadi. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.